Oke guys, welcome back to OKB ya. Obrolan kos bareng Marco and Zen. Oke, nah ini baru benar openingnya. Lalu gimana sih openingnya? Oke, maaf ya ini salah satu podcast magang kita ya hari ini. Jadi di sini kita bakal bawain tema yang gimana Zen ya? Yang ya kita santai-santai aja dah daripada nanti di gini ya di kayak penggorengan itu nanti bahaya. Nah, ya santai-santai aja. Oke, kalau lu nggak ngerti gue juga sama. Sebenarnya gue juga bertanya kenapa gue di sini sebenarnya. Oke, di sini obrolan apapun bisa diobrolin ya. Yang bercanda bisa diseriusin, tapi yang serius jangan dibercandain, oke? Ya nggak sih? Enggak juga sih. Oke, hari ini kita punya tema di sini ya. Jadi ini tuh temanya itu rada gimana ya bilangnya? Bisa dibilang ini narasumber BTW mana ya? Belum sampai sih ini kayak masih macet di jalan kayak. Oh, sih mah. Atau lagi makan. Ini ini narasumber seenak-enak jidat ya. Oke, hari ini kita punya tema guys ya, yaitu pacaran, investasi atau beban. Oke, menurut Pak Zen punya pacar Pak Zen? Punya. Cowok apa cewek? Cewek, apa sih cewek? Cewek, Ya, benar? cewek. Ya benar sekali. Oke, ya kalau yang dia jalan sama ceweknya ya langsung ya lemparin aja. Oke, menurut Pak Zen sendiri pacaran itu investasi atau beban Pak Zen? Sebenarnya pacaran itu bukanlah investasi. Maksudnya kayak kita harus merelakan. Bukan investasi, tapi Iya. kita harus rela apa itu? Maksudnya gini ya, merelakan kayak gimana ya? Jelasnya itu kayak 5 minutes later. maksudnya gini konteksnya. Jadi kan kita memiliki konteks kayak kita berani untuk berkorban. Gitu. Jadi kalau dibilang invest itu untuk orang-orang yang punya pemikiran di masa depan mungkin ya. Maksudnya kayak dia bakalan jadi selalu bersama kita, tapi kenyataan enggak. Jadi kita harus berani untuk mengambil resiko. Jadi pacaran itu investasi gitu. Ada yang berpikir itu investasi, ada yang berpikir itu enggak. Berarti selama ini gue miskin dong ya. SD, SMP, SMA nggak punya pacar. Berarti selama ini alasan kenapa kita miskin itu karena kita nggak investasi gitu ya. Jadi bagi kalian yang masih SMP, SD, SMA gitu ya, menurut Pak Zen itulah investasi. Jadi coba investasiin ke pacar gitu, siapa tahu setelah 3 bulan gitu bisa high gitu ya, bisa high return ya. Ini pacaran atau kripto Pak Zen? Ya, maksudnya gini loh, kalau dibilang pacaran itu adalah invest, enggak juga. Kalau bilang juga enggak invest itu juga ya Anda mengeluarkan beberapa dana hanya untuk kesenangan, ya gimana ya, hanya untuk sebuah status ya oke lah, gimana ya, oke itu keinginan Anda gitu konteksnya, ya kan. Anda mengeluarkan dana ya kayak bereffort demi sebuah status, ya itu kan pacaran itu kan status, ya kan. Nah kayak itu. Jadi worth nggak untuk kita invest ke pacaran ini Pak? Kalau kan kan sekarang pacaran itu kita harus invest ya, invest perasaan ya kan guys ya, invest perasaan, invest bensin, ya kan? Invest uang ya kan, masa nggak dibeliin ya kan? Valentine belinya apa Pak Zen? Kalau Valentine? Ya saya normal sih, coklat aja sih. Coklat aja, oke. Coklat buat diri sendiri, buat pacar. Buat pacar lah. Pacar, oke. Kalau saya makan coklat nanti saya ketagihan coklat, nanti bisa obesitas. Karena coklat enak cuy, makanya saya kasih aja ke pacar saya. Oke, ini bukan endorse ya, cuma dia Ya, doang saya hanya menyarankan ya itu, karena banyak orang yang ya gimana ya, masuk rumah sakit karena gula darah. masuk rumah sakit Pak. Iya kan, gula darah, maksudnya ya obesitas atau gula darah tinggi karena makan kebanyakan gula, Berarti selama ini kita tuh dibodohi sama coklat dong ya. Jadi coklat itu berbahaya ya. Kalau nggak berlebihan sih, kayak gini. Langsung muncul meme-nya SpongeBob. Coklat. Nah, bagi Pak Zen sendiri nih, Pak Zen sudah invest berapa banyak ini di pacaran ini, Pak? Invest ya, kalau bilang investasi, saya sih
Nggak invest saya bilang ya, tapi effort sih, effort ya, bukan invest. Effort. Ya, effort. Bedanya apa sama invest? Kalau invest itu pasti kita dapat apa ya namanya, payback. Feedback. Ya. Kok feedback? Paybacknya bayaran kembali kan. Kalau saya invest terus rugi pasti ada uang kembalinya kan itu. Oh jadi kalau oke kita udah invest ke pacar nih ya Pak. Pak Sen udah invest ke pacar. Nah dapatnya apa Pak? Ya saya sih dapatnya bukan cuma sih, banyak pelajaran yang saya dapat sih sebenarnya, real cuy, banyak pelajaran saya dapat. Oh jadi Bapak invest uang itu dia dapat ditukar pelajaran gitu. Kenapa Ya. nggak sekolah aja Pak? Karena ada beberapa pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah gitu. Oke, ini menarik ya pelajaran. Oke, pelajaran contohnya apa ini Pak? Lebih bersabar ya, karena di sekolah kita tidak diajarkan untuk sabar, lebih sabar ya kan. Jadi disuruh bersabar, disuruh lebih mengerti, disuruh untuk lebih peka. Pak, ini saya belum pacaran aja ya. Sama Bapak saya juga udah harus peka, udah harus sabar, Pak. Berarti kita pacaran ini gitu. Enggak gitu. Kalau konteksnya Anda itu gimana ya? Kalau sama pacar itu lebih peka gitu loh. Karena kan kalau kita kan nggak tahu bagaimana seorang wanita. Kita kan pria cuy, kita itu jantan. Jadi kita nggak tahu bagaimana keinginan seorang wanita gitu kan. Berarti selama ini Bapak sudah invest, sudah dapat pelajaran. Nah, Bapak ngerti nggak tentang sama pacar Bapak? Kayaknya baru seran 10% sih. Baru 10%, Pak. Iya. Investasi segitu banyak, dapat returnnya baru 10%. Iya. Mending ikut kelas kripto biasanya daripada pacaran. Wah, kripto itu scam, sumpah scam. Pacaran juga scam, Pak. Kalau sudah invest banyak, ya, terus endingnya kita nggak nikah, scam kan? Ya itu juga scam. Nah, itu scam kan? Ya, tapi kan seperti kebanyakan orang ya, pasti ada yang namanya sebuah harapan. Kenapa banyak orang yang masih berjudul? Karena mereka percaya dengan harapan mereka. Ya, itu. Saya juga percaya dengan harapan saya. Karena semakin kita berharap, pasti kita akan semakin memiliki mimpi. Oke, kalau sekarang nih, Pak Zen, harapan Bapak nikah sama pacar Bapak itu berapa persen? Semoga sih 100% ya. Semoga 100%. Semoga langgeng. Masih sering berantem nggak? Enggak. Enggak. Diam-diaman aja. Enggak diam, pasti nanyain kalau ada masalah pasti ditanya gitu. Kalau ada problem pasti dicari. Nah, ini yang gue suka guys ya. Jadi kalian tuh sama pacar tuh harus ada komunikasi. Ada gitu ya. komunikasi, Ya, harus komunikasi. Jadi kalau ada masalah ditanya. Ya. Ya, jadi ada masalah dikit tanya, ya kan? Tanya. Ya, biar nggak saling gimana ya bilang, saling apa berprasangka ya? gitu ya. Berprasangka itu soalnya sering banyak orang banyak pasangan yang silent treatment itu, oh god damn, itu kayak Anda punya masalah dengan pasangan Anda tapi Anda nggak mau ngomong, ya itu juga kesalahan gitu. Jangan aja silent treatment. Anda kan tahu kan silent treatment itu gimana? Diam-diam nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Nah, itu masalah. Kemarin teman saya Pak si Yanto, dia punya masalah sama pacarnya gitu, ya kan? Nah, terus saya kasih tahu aja, nggak apa-apa Yan, ya nggak apa-apa. Jadi Yanto ini buat kamu ya. Kemarin teman saya di sebelah nih, kos sebelah. Ya tahu. Dia kan yang sering keluar masuk bawa stang motor. Ya, memang Yanto emang kayak gitu orang semua. Terkadang bukan setang aja, itu ban motor 2 biji pun Itu ban saya itu Pak. Bapak sudah kunci stang belum? Nanti udah kok. Stang Bapak ya, aman. Oke, jadi kemarin Yanto itu ada masalah gitu. Jadi ya pacarnya ya si Yanti ya. Jadi kemarin mereka sempat berantem Pak. Oh ya. Nah, terus si Yanto duduk di sini Pak, di depan ini. Di depan ya. Oke, ini di kos kita lantai 2 ya. Bayangin Yanto duduk di sana termenung Pak. Jadi saya liatin aja dia terus bengong gitu Pak ya. Nah saya tanya kayak kenapa Yan? Kok tumben? Dia bilang lagi ada masalah. Oh ya nggak apa-apa, kita bilang aja ke pacar. Dia bilang dia takut. Jadi seperti katanya Pak Zen ya, kita nggak boleh takut sama yang namanya masalah ya. Kita harus bicarain. Bener kan? Kita harus berbicara. Jadi kita tuh harus jujur. Terus Yanto bilang, tapi gini kok, kalau saya jujur itu malah memperkeruh suasana. Apa bener? Biasanya kalau orang ngomong sesuatu ya ke pasangan itu, apa semakin clear atau semakin hancur Pak? Biasanya. Kalau dibilang semakin clear ya, setidaknya kita bisa gimana ya?
setidaknya kita sudah mencoba kayak apa ya, memperbaiki masalah gitu kan konteksnya. Oke, terus tapi gini Pak, si Yanto kemarin bilang ya, lu masalahnya itu pelik banget Pak. Jadi kalaupun si cewek tahu, si cewek bakal minta putus Pak. Ya salah Riantonya juga sih, ngapain juga kayak gitu. Mendem gitu ya? Ya mendem gitu. Terus Bapak tahu masalahnya apa? Apa? Yanto pacaran sama bapaknya Yanti. Wow. Ya, Yantinya minta putus langsung Pak. Jadi Yanto pengen pacaran sama bapaknya. Iya, Yanti putus sama Yanto Pak. Yanti langsung pacaran bapaknya Yanto juga. Double kill nggak sih? Wah, double kill cuy. Wow. Sangat berplot twist ya itu. Ya, jadi sih guys, dalam pacaran itu ya penting yang namanya transparan ya. transparan. Jadi kita tuh harus ngomong ke pasangan kalian ya kan, kalau ada masalah kalian ngomong ya, karena ini investasi kalian ya, jangan sampai investasi kalian ya, kalian sudah invest apa tadi, uang, bensin, perasaan, terus waktu. ceweknya bilang ya udahlah kamu terlalu baik buat aku. Itu nggak sakit ya? Kalimat ya ini Pak, gimana kalau sekarang oke, anggap kita adalah investor ya, kita mau invest ke seorang wanita nih. Anggap aja di depan ini ada seorang wanita ya kan, kita suka sama dia, kita mau invest uang, mau invest perasaan, mau invest ya segala macam lah. Terus si cewek itu bilang kamu terlalu baik buat aku gitu. Itu investasi, termasuk investasi bodoh nggak Pak? Ya, setidaknya kita dapat achievement jadi orang baik. Achievement jadi orang baik? Iya, gitu. Kita punya achievement kalau kita pernah dibilang jadi orang baik. Jadi itu sebuah kebanggaan itu ya? Ya, itu harusnya di sebuah kebanggaan. Kalau jadi untuk nextnya ya kita jadi lebih pede lagi nyari yang lebih baik gitu. Berarti saya harusnya bikin tembok sendiri Pak. Achievement saya sebagai orang baik udah hampir 25 Pak. 25 tahun ya? Wah. Bukan Pak, 25 kali Pak. Wah. Kamu terlalu baik buat aku. Oke, besok ya, sebelum kalian nyari cewek, make sure kalian bilang sama cewek kalian kalau kalian itu begal. Ya kalian itu maling. Kalian itu apa namanya sih? Teroris Ya, kalian itu jambret. Karena kalau dia menolak dengan pertanyaan yang sama ya, ketika kalian tanya mau nggak jadi pacarku, pertanyaannya sama ya kan, mau nggak jadi pacarku, dan dia bilang kamu terlalu baik buat aku, ya udah kita jadi jambret. Iya, agar kamu jahat buat aku, nah kan itu kan oke. Kan jadi dia nggak jadi. Terus kalau misalkan dia bilang gitu, jawabannya gimana Pak? Kamu terlalu jahat buat aku, kamu terlalu baik, kamu terlalu jahat, terus gimana ini jawabnya? Karena gini konteksnya, dia mengatakan kita itu baik karena mungkin dia mendapatkan yang lebih baik. I think so. Ya. Kita dibilang baik, biar dia dapatkan yang lebih baik gitu. Terus kenapa nggak terima kita aja Pak? Kan kita baik. Ya kan ini kita kan mau invest ya, kita mau invest. Nah, kita sebagai investor Pak, ya kan. Laki-laki itu di mana-mana investor, ya kan? Iya. Ya kan, laki-laki itu setelah menikah tidak bisa menikmati hasil investasinya Pak. Kenapa? Jadi kepala keluarga Pak. Bayarin anak siapa? Iya. Laki-laki, ya kan? Menafkahi istri? Iya, laki-laki kan. Jadi investasi kita belum bisa diambil Pak. Ya investasi kita bakal seumur hidup gitu loh Pak. Ya gimana ya? Ya laki-laki ya dibuat emang kayak gitu nggak sih? Diciptakan memang karena itu, ya nggak sih? Jadi Bapak Bapak juga gitu. Investasi Bapak udah jalan. Tetap jalan. Dan jalan. Jadi pacar Bapak masih sama Bapak? Masih. Masih, oke. Semisal oke. Bukan mau mendoakan ya. Semisal putus berarti investasi Bapak hancur dong. Modalnya habis dong Pak. Ya gimana ya, kayak gini konteksnya. Jadi alright, saya nggak mempersalahkan itu ya karena saya tuh gimana, ikhlas. Oke, saya ikhlas karena ya itu yang saya inginkan gitu. Kayak gimana ya, itu memang dari keinginan saya, ya udah saya ikhlaskan saja. Kayak Anda punya seseorang kayak orang terdekat, mungkin keluarga atau yang lain ya, teman atau seseorang, dan dia meninggal, ya udah kita cuma bisa mengikhlaskannya aja gitu. Jadi main ikhlas aja gitu Pak. Ya ikhlas aja. Oke, nah sekarang kita bicara tentang pacaran ya Pak. Nah, kalau ada orang bilang ya pacaran itu beban. Kenapa? Iya, kita harus spend money, ya kan? Ulang tahun biasanya kita cukup tepuk tangan sama minum promah, sekarang harus beli kue. Ya cuy. Ya asli. Ya kan? Harus beli kue. Ulang hari Valentine kita harus makan ke mana ya? Ke warkop lah ya, warkop atau warmindo atau paling fancy lah itu ya, paling
keren banget tuh restoran. Restoran, ya. Restoran ya kan, berdua lagi. Nggak sendiri. Yang bayar siapa? Ya kita. Ya, tetap seorang Kita. pria. Ya. Nah, terus juga ini setelah kita selesai makan segala macam, Pak, ada lagi nih Pak, ya kan ada lagi malam Minggu Pak. Malam Minggu, Malam dan Minggu itu pun bukan hari besar nasional. setiap minggu ya. Iya, tapi hari besar masing-masing Pak. Ya, hari besar masing-masing. Masing-masing. Jadi bukan hari besar nasional ya, Bapak nggak ada di kalender Pak. Hari Sabtu adalah malam Minggu, nggak ada Pak. Nggak ada. Ya, tapi Harus. harus. Emang Cewek harus. kita tuh sekarang kan mengingatkan kita malam Minggu nih. Yuk, malam Minggu. Yuk, malam Minggu. Yuk. Ya kan? Jadi secara laki-laki seperti Bapak bilang, secara laki-laki yang baik kita harus men-treat pasangan kita dengan baik. Baik juga, iya benar. Nah, terus yang nge-treat kita baik siapa? Ya terkadang bos kita dikasih gaji, Guys, dia endorse lagi, guys. Pasti dia endorse bosnya. nggak ada endorse bos ya. Maksudnya kayak gini ya. Ya setidaknya kita pernah melakukan hal baik lah, kayak ya nge-treat seseorang dengan Tapi baik. Pak, meskipun kita melakukan hal yang baik, uang kita kan habis Pak. Ya itu sebabnya kerja. Bayangin, kita kerja. Iya. Bapak gajian di akhir bulan atau di awal bulan? Di awal bulan ini. Oke, di awal bulan. Oke guys, ini ya siklusnya kita ya. Ya Marco dan Zen itu kita adalah pengacara ya, pengangguran banyak. Acara. Cuma bapak aja sih, sayang nggak. Oke, jadi kita Saya kerja ya bang. Iya saya kerja. Saya bukan pengangguran ya. kerjain orang. Kerja bagus. Jadi bayangin ya, nih kalender nih, awal bulan, akhir bulan. Awal bulan kita keluar sama pacar, kita kemana? Ke gacoan. Gacoan. Kita Ya kan, spend money. di gacoan atau mie-mian itulah. Ya. Habis itu kita makan ayam geprek. Habis itu kita ke kafe ini, kafe itu. Di pertengahan bulan mulai ngirit ya, mulai makan ngirit. nasi kucing bareng. Ya, atau makan nasgor samping jalan. Iya, cuy. Batagor. Ya kan? Udah aman. Cilo, aci, ya oke segala macam. Mendekati akhir bulan, endingnya apa? Minum, milanta, atau rumah bareng-bareng. Karena udah nggak ada uang. Nah terus kalau kayak gini kita gimana bisa saving Pak? Investasi perlu dana Pak. Oke, saya luruskan lagi ya. Saya ulangi lagi soal penjelasan pacaran itu invest atau beban. Jadi gini, konteksnya itu ke diri masing-masing. Kalau seandainya punya kesadaran bahwa kita memang perlu yang namanya to save money atau ya bisa dibilang menabung atau hal yang lain, itu lebih ke gini. Kalau kita punya uang, kita bisa kok beli banyak hal, beli buat kita itu kayak happy time itu ya. Oh iya. Ya, itu kayak gini nggak sih? Reward ya kan? Rewardnya untuk diri sendiri. Ya. Sebenarnya gini, harusnya itu ada batasannya. Jadi reward ke diri sendiri itu ada batasannya. Ada batasannya, sumpah ada batasannya, dan saya merasakannya sekarang. Batasannya itu di mana, Pak? Ya itu tergantung personality masing-masing sih. Nggak setiap orang tuh sama punya reward dan batasannya. Nah jadi kalau Bapak nih sekarang, reward Bapak ke diri sendiri apa Pak? Bapak sudah investasi banyak ke pacaran nih kan? Ya kan Bapak sudah investasi banyak ke pacaran. Sekarang Bapak harus invest ke diri Bapak sendiri sekarang. Kalau bisa kita bilang, kita tuh terlalu fokus reward invest ke pacaran sampai lupa memberikan reward pada diri sendiri. Nah, kalau Bapak sekarang setelah Bapak investasi ya kan dari makan mie lah, restoran, endingnya ke makan nasi goreng sampai akhirnya minum promah bareng. Nah, reward ke Bapak sendiri apa, Pak? Kalau dibilang reward ke diri saya sendiri ya, mungkin kalau dibilang yang tadi itu beberapa orang mungkin ya, tapi kalau ke diri saya itu sebenarnya orangnya santai kok. Pasti saya bakal berpikir, oh ini uang saya harus bisa pakai buat seminggu kayak gitu. Oh, berarti dijangka gitu ya, Pak ya? Iya, dijangka. Jadi hitungannya kayak ini. Oke, ada lebihnya baru ya dibuat diajak digunakan untuk makan bareng atau enggak ya jalan-jalan bareng gitu. Jalan-jalan biasanya kemana, Pak? Ke Puputan? Jalan ke Taman Koda, jalan-jalan doang? Jalan-jalan cari makan ya else, you know. Ya. Cari makan kayak burung gitu. Cari tempat makan. Berarti seminggu berapa, Pak, tarifnya Bapak? Tarif apa namanya? Budgetnya, tarif. Cuma kalau plus bensin sih itu hanya
50.000. 50 itu buat aja 100.000 per minggu. 100.000 per minggu, Pak. Iya, 100.000 per. Iya, Itu 100.000. Itu makan segala Enggak, macam. bensin. Bensin aja. Bensin aja. 100.000 Bapak ngapain, Pak? Keliling Bali. Maksud saya bolak-balik ke tempat kerja, Oh, boleh. ke Tempat pacar. ke tempat pacar juga. Investasi ya kan? Investasi. Gitu. Nah, jadi kita ini sekarang sudah menangkap satu hal ya. Kalau Bapak Zen ini adalah seorang investor yang berani untuk menginvest ya. Jadi Bapak menginvest waktu, invest bensin, Ya, uang, perasaan, ya kan, ke pasangannya tercinta ya. Jadi harapan Bapak adalah untuk mendapatkan feedback berupa pelajaran. Oke. Pak, kalau misalkan pelajaran yang Bapak cari itu adalah pelajaran untuk sabar, ya kan, segala macam. Kenapa nggak ngurus kucing aja, Pak? Lebih low budget, Pak. Bapak tinggal beli makanannya doang. Bapak mencintai kucingnya, Gini, udah, Pak. Oke. Saya punya kucing kok. Punya kucing? 3 lagi. Kucing orang apa kucing, Pak? Kucing saya di rumah. Ya, kucing 3. Anjing 3 juga. Oh, Bapak punya rumah? punya. Punya. Ya, saya punya rumah kok. Terus saya Anjing pulang di 3, mana ya? Anjing 3, Kucing 3 juga. Kucing 3. Berarti Ya. 0 dong. Enggak, tetap mereka akur, tenang aja. Sama ayam 1. Ayam 1. Iya, real. Itu buat apa ya? Buat wasit. Bukan, itu buat emergency food. Ya, ayamnya. Bagi para animal lover yang denger ini ya, bisa cari dia langsung ya. Ini bener, ini sungguh animal abuse ini. Masa buat emergency food? Ayam apa itu, Pak? Ayam, sebenarnya ayam gini ya, ayam ternak ya biasa itu. saya Maksudnya beli. ayam jago kah? Ayam apa? Bukan, ayam saya beli kan, tahu kan yang di pinggir jalan ayam warna-warni. Oh iya. Ya, Ayam saya- gaul itu. Beli 1 terus jadiin gede ya udah. Jadi ya emergency food. Kalau saya nggak ada makanannya udah itu. Guys, ini pelajaran ya. Kita memang miskin, kita memang susah. Tapi jangan nyusahin diri sendiri gitu ya. Bapak investnya ini keterlaluan, Pak. Ini investnya udah kejauhan, Pak. Dari pacaran Bapak invest ke ayam, Pak. Iya, gini konteksnya karena gimana ya? Semuanya itu harus balance. Ke pacaran juga iya, ke di rumah juga iya gitu. Kalau nggak gitu ya gimana ya konteksnya? Jadi nggak seimbang jadi ya. Nah, sekarang ngomong invest nih. Pernah nggak, Pak? Bapak sudah invest banyak ke satu orang, satu cewek nih atau cowok ya? Ya, yang misalnya Cewek real. siapa tahu kan. Enggak, saya masih Cowok itu lebih pengertian. Jadi siapa tahu ya, Bapak Zen mau coba cowok. No. Saya masih suka cewek ya. Masih suka cewek. Benar. Bagi pacarnya yang nonton tuh, dengar kan? Saya masih suka cewek tuh, dengar. Bentar lagi punya cewek baru. Invest. Nah, punya 1 aja udah wow. Udah wow nyusahin gitu. Wow, maksudnya bukan nyusahin ya, lebih ke wow, ini udah cukup banget. Ya. Wow, ini udah cukup. Aku udah cukup menderita. Bukan. Terus gimana, Pak? Maksudnya- Kita harus kasih tahu, jelaskan pada penonton ini. Masa wow apa? Cukupnya dalam artian ya tidak berlebihan juga dan juga tidak kurang. Maksudnya wow, ini udah pas banget. Oke, jadi wow, tidak kurang, Dan- tidak lebih. ya. Udah cukup banget penderitaannya gitu ya. Tidak di penderitaannya Ini maksudnya. apa ya? Apanya yang cukup itu? Cukupnya itu dalam artian Kesenangan. perasaan ya, Perasaannya kesenangan. cukup. Oke, Pak, ini tadi ya balik lagi bertanya tadi. Bapak sudah invest banyak nih. Nah, pernah nggak setelah Bapak invest banyak ke satu wanita, satu perempuan ini, dia malah ninggalin Bapak? Ada, pernah. Pernah? Mantan. Iya. Mantan? Iya, mantan. Gimana, Bapak sakit? Kalau dibilang Langsung ke sakit- dokter? Enggak, saya nggak sakit kok. Tenang aja. Saya santai kayak mungkin saya kurang Kurang effort gitu. effort atau ya mungkin kurang ada kekurangannya lah gitu kan. Jadi ya oke, perbaiki di sana, ubah lagi ya mungkin ada. Nggak mencak gitu nggak? Mencak. Iya, kayak aduh miso-miso gitu, Pak. Wah, itu buat apa ya? Kalau kehilangan uang banyak itu mungkin ya, tapi kalau untuk seorang wanita mungkin enggak dulu. Ya, bagi yang nonton ya langsung cari ceweknya Zen ya. Jadi dia nggak bakal miso. Tapi dia bakal merelakan ya kan. Awas ya kalau kalian nyari ya, saya cari Anda ke rumah sumpah. Katanya tadi harus direlakan. Ya jangan dicari itu, ayolah.
Tadi Bapak bilang kalau kita kehilangan uang yang banyak, itu baru saya misu-misu. Kalau kehilangan cewek kan harus diikhlaskan. Ya masalahnya gini, Pak, gini Pak ya, ini ingat. Kata pepatah, kita tidak perlu menangisi satu orang wanita. Masih banyak wanita di luar sana yang nggak mau sama kita. Ya banyak kok yang nggak mau sama kita. Kita mau sama mereka, mereka yang nggak mau sama kita. Ya itu ya real, real. Jadi Bapak nggak usah sedih gitu Pak. Ya jadi tenang. Kalau Bapak tidak bisa mendapatkan cewek yang Bapak inginkan, tidak apa-apa Pak. Carilah cowok. Saya masih normal ya, walaupun gimana? Walaupun gimana? Walaupun seandainya nggak ada cewek yang suka ya, nggak ada yang cewek. Udah pilihan habis gitu ya? Udah ya pilihannya habis ya. Ya udah ada satu cara lain. Apa itu Pak? Pindah negara. Pindah negara kemana Pak? Ya di mana yang Di bisa Mars? menerima kita? Itu bukan negara itu planet itu. Ya kan biar kita pindah Pak. Jadi ketika kita pindah, make sure tidak ada yang kenal sama kita, ya kan? Iya, Iya kan, tapi lebih baik. pindah planet itu emangnya bakal worth it ya? Coba aja Bapak sekarang selesai berhubungan sama pacarnya Bapak, alias putus nih, Ah, ya kan? Dia pasti langsung nggak mau ngontak Bapak, ya kan? Investasi Bapak hilang sama dia, bener nggak? iya kan? sih. Jadi dia make sure Bapak itu atau orang-orang yang kenal sama Bapak itu tidak ada dekatnya dia. Jadi dia tuh menjadi orang lain, Pak. Dia deketin cowok lain lagi, sama kayak Bapak. Bapak tuh harus menjadi orang yang baru, Pak. Ketika kita sudah investasinya gagal, jangan lagi nyari circle-nya dia. Coba carilah cewek yang lain, Pak, untuk Bapak investkan gitu loh. Ya itu dah yang saya lakukan Kayak sebelumnya. kata pepatah investor ya. Rugi itu tidak masalah. Ya kan, rugi itu tidak masalah. Kalau kita nggak rugi, kita tidak belajar. Bener nggak? Nah, ya emang. Masalahnya kita nggak pintar-pintar, Pak. Itu dia masalahnya, Pak. Ya nggak? Kita udah rugi. Belajar nggak belajar. Kita nggak pintar-pintar, Pak. Ya nggak? Iya sih emang. Iya kan? Jadi sekarang masalahnya itu bukan masalah tentang pembelajarannya, Pak. Tapi di kitanya, Pak. Ini kita nggak pintar-pintar. Bayangin, udah investasi banyak, ketolak. Ya kan? Endingnya kita gamon, gagal move on. Nggak mau. Sudah kita move on, yang ceweknya malah kata-katain kita. Jadi cowok itu susah, guys, sumpah. Kita ini investor, kita harusnya lebih diutamakan. Investor, bro. Emang ada kalau malam minggu nih tiba-tiba cewek datang jemput Bapak, yuk Pak Zen, aku beli ini, aku beli ini. Ada nggak? Enggak sih. Enggak kan? Ada sih. Yang lebih dominan siapa? Bapak apa pacar Bapak yang gitu? Saya sih. No, kan iya. Karena kita itu investor, Pak. Di mana-mana, coba kalau Bapak sekarang ke koperasi, ya bilang Bapak, Pak saya mau buka rekening deposit, pasti Bapak dilayani dengan baik. Iya, Iya, emang. karena Bapak adalah nasabah, Bapak investor, Pak. Nggak ada Bapak, koperasinya nggak makan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau sekarang kalian lihat ya dalam, ya ini dari sudut pandang Marco ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Mayoritas pasti dominan ini. Pasti cowok yang bakal nge-treat ceweknya, Pak. Iya. Ya kan? Nggak mungkin dong tiba-tiba ceweknya langsung bilang, ayo beli mie ayam, aku yang bayarin. Oh, tapi gimana ya? Untuk yang Anda katakan tadi itu emang benar. Kebanyakan cowok yang Iya, invest. dominan ya. Ya dominan. Tapi ada kok beberapa yang cewek juga yang nge-treat duluan itu. Berarti ceweknya invest ke kita gitu ya. Invest ke kita. Gitu. Terus ceweknya dapat apa? Dia ya dapat kepercayaan kita gitu biasanya. Dapat kepercayaan kita. Mm-mm. Kita baru jadian aja udah langsung percaya sama ceweknya. Ya kan? Iya, Ya. Sementara ceweknya main di belakang kita nggak tahu. Saking percayanya, Pak. iya emang iya real. Ya kan, real kan? Sama kayak kita investasi nih. Bilang perusahaan, ya anggaplah si cewek ini udah cantik ya kan, bodinya seperti ini. Oke, sabar. Iya kan? Oke, coba Bapak investasi, terus Bapak ke depan perusahaan yang mau Bapak investasikan, lantainya bolong, kotor, Bapak mau invest? Ya kalau investnya enggak Invest sih. uang nih Pak, kan nggak mau kan? Enggak sih. Nggak mau Kurang udah. yakin jadinya. Kurang yakin. Nah, itu dia. Kalau ketika kalian invest, Bapak lihat kan ceweknya, bodinya mantap, rambutnya panjang, ya kan? Putih, gelantungan di pohon. Lemas. Belantungan di pohon sih. Wow. Nah, kalau sudah casingnya seperti itu, pasti cowok-cowok berminat ya kan untuk Ya. invest. Dia pasti percaya sama ceweknya.
Ya tapi ini seperti ini bukan mau menghakimi ya, tapi mayoritas cowok itu kalau sudah invest bakalan komit Pak, ya kan? Ya. Dia bakalan percaya sama ceweknya, ya kan? Itulah kenapa laki-laki itu banyak dibilang mati lebih cepat Pak. Ya. Kita tuh mati bawa perasaan Pak. Oh ya, contohnya kayak orang-orang yang sering ke jembatan. Yang akhir-akhir Mancing, ini, maksudnya mancing. mancing. Karena kan kalau orang mancing itu pasti ngilangin stres. Kalau masih stres gimana? Ya udah. Nyebur nafsu sekalian. Enggak, minum kopi. Kalau saya kalau udah stres ya udah minum kopi. Minum kopi habis itu mungkin tidur, nah, kan hilang stres. Kok gue jadi bingung ya? Itu dia. Itu dia. Gue bingung, men. Ya gimana ya menjelaskannya kan? Ya konteksnya kan emang kayak gitu. Di sini kalau kita udah bingung sama Zen, kita tuh harus nyelesain podcast ini. Karena sebenarnya podcast ini tuh didesain bukan untuk mengerti dengan topiknya. Ya. Tapi kita itu pingin bikin orang lain bingung. Ya, buat kalian yang nonton tuh bingung. Ya. Kameramen bingung nggak? Bingung dong pasti, ya kan? Ya, bingung kan kameramen kan? Bingung kan bang? Kameramen aja men, datang ke sini ya, ganteng banget kayak pemerannya Ultraman 3. Sekarang men, kayak Ultraman 4 men, kaki 4 katanya. dengerin Zen ngomong tuh. Kalau nggak percaya nih tuh, lihat tuh, kameramen udah kayak gini guys tuh. Ya kan? Tadi dia datang kayak Daigo men, ya kan? Tadi dia datang kayak Daigo Ultraman 3 men. Sekarang kayak apa? Dagelan. Gila emang. Oke guys, bagi kalian ya yang tertarik sama podcast kita atau mau request tema buat dibicarain ya, atau kalian mau request Bang Zen juga buat hadir di tempat kalian ya, bisa DM ya, DM di IG-nya ke kita ya, atau yang lain-lain. Oke, jadi kalau kalian punya saran atau kritik ya buat kita, oke, sampaikan ke Zen aja, jangan ke saya, oke? Ya, maksudnya kontennya gini, kalau kalian mau jadi Narsum. Narsum. Narsum juga boleh kok ke sini. Kita santai kok, santai. Itu. Jangan aja datangnya tuh pas hari kerja. Ya, kalau hari kerja. Emang kita kerja, Pak. Ya. Dan juga jangan datang gerombolan guys ya. Ini tempat kos guys ya, bukan tempat sabung ayam gitu ya. Ya, ini bukan gini ya, ini bukan lapangan ya. Kalau lapangan bebas mau seberapa banyak kalian ngajak orang ya. Boleh. Lapangan juga nggak boleh Pak, bawa banyak orang Pak. Lah, biasanya orang-orang yang suka kumpul-kumpul di lapangan bawa spanduk tuh gimana? Ya kan. Yang bawa spanduk biasanya. 2 kali gue bingung sama dia sumpah. Oke guys, tanpa banyak cincong lagi. Oke, jadi kita akhiri podcast kita sampai di sini ya. Oke, bagi kalian yang bingung sama Zen bisa leave comment ya. Gue bingung sama Zen, nanti kita baca. Oke? Thank you.